Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kami berada di Maskat, di Oman. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak para pemirsa semuanya untuk sedikit merenungkan tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat agar supaya tidak sampai terjadi perpecahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan kita agar bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu semuanya berpegang teguh kepada tali Allah, agama Islam. Jangan berpecah belah. Nah, bagaimana kita bisa mengelola perbedaan ikhtilaf agar kita tidak sampai pecah? Ini penting sekali para pemirsa, karena bagaimanapun juga semenjak zaman Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat juga berbeda pendapat, tapi mereka tetap bersatu, mereka tetap bersaudara, karena mereka adalah sama-sama orang yang beriman, mereka sama-sama orang Islam, sehingga mereka tidak sampai berpecah. Salah satu contohnya adalah disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah seorang dari kamu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW melepas para sahabat untuk berangkat ke sana. Ternyata di tengah perjalanan masuk waktu asar. Lalu para sahabat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan, kita tidak boleh salat asar di sini, karena tadi Rasulullah SAW berpesan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ayo kita salat di sana. Akhirnya kelompok ini pun berangkat terus dan sampai di Bani Quraidah waktu malam, waktu Isya, dan mereka sholat asar pada waktu Isya. Kelompok yang kedua, kita harus sholat di sini karena sekarang sudah masuk waktu asar, kita harus sholat asar tepat pada waktunya. Akhirnya sebagian sholat di sana. Kemudian ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak marah. Beliau tidak marah. Walaupun mereka berpecah seperti ini, mereka berbeda pendapat seperti ini. Karena menurut para ulama, maksud kata-kata Rasulullah SAW itu adalah, maksud beliau bahwasanya supaya mereka itu berjalannya cepat sampai di Bani Quraidah waktu asar, sehingga sholat asar di sana. Itu maksudnya Nabi. Tapi ternyata para sahabat berbeda pendapat menyikapi sabda Nabi, dan mereka yang paling penting adalah tidak sampai berpecah, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan. Kamu sesat, ya kamu ahli neraka. Tidak sampai seperti itu. Mereka tetap bersaudara. Ini penting kita renungkan. Berapa banyak perbedaan di antara kita yang permasalahannya bukan prinsip, tapi kita sampai berpecah belah, bermusuhan, menuduh teman kita itu tersesat, ahli neraka, dan yang lain-lainnya. Sungguh ini jauh sekali dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dari ajaran para salafus soleh. Kemudian contoh yang kedua adalah terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kita semua maklum, kita semua tahu bahwa ada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu perjalanan pada malam hari Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina,
kemudian ke langit ke Sidratul Muntaha, sampai di sana ada perintah sholat 5 waktu. Terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Abdullah ibnu Abbas dan para pengikutnya dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan pengikutnya. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak? Sahabat Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah SAW melihat Allah. Ada yang memahami dengan mata kepalanya, ada yang memahami dengan mata hatinya. Tapi kalau menurut ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu bahwa Rasulullah melihat nur, melihat cahaya. Ya. Perbedaan pendapat seperti ini, tapi mereka tidak sampai berpecah. Ya, padahal ini juga masuk dalam pembahasan akidah. Apakah melihat Allah dengan mata kepala, ataukah dengan mata hati, ataukah hanya melihat cahaya saja? Tapi mereka tetap bersaudara. Mereka sama-sama orang beriman. Mereka sama-sama orang Islam. Mereka tidak sampai menuduh, oh, kamu sesat, kamu keliru, kamu ahli neraka. Tidak ada seperti itu. Mereka tetap bersaudara. Ini pandai dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian para pemirsa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada Anda semuanya, terjadi perbedaan pendapat pula antara sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang tanda kiamat yang berupa ad-dukhan. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa ada tanda kiamat ad-dukhan, asap. Itu Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud berbeda pendapat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berpendapat maksudnya ad-dukhan itu dulu zaman Nabi, ketika mereka dalam keadaan sangat lapar sehingga mata mereka berkunang-kunang, mereka melihat seakan-akan langit itu ada asapnya. Ini menurut sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau menurut sahabat Abdullah ibnu Abbas dan yang mengikutinya, oh tidak, maksudnya itu memang nanti hari kiamat akan ada asap, dan itu adalah benar-benar tanda hari kiamat. Ini perbedaan pendapat tentang menyikapi ad-dukhan itu. Apakah karena sangat lapar sehingga mata berkunang-kunang, sehingga langit tampak ada asapnya, ataukah memang benar-benar ada asap nanti akhir zaman? Perbedaan pendapat ini tidak menjadikan sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sampai berpecah. Mereka tetap menghormati, saling cinta, karena mereka sama-sama orang beriman. Mereka sama-sama orang Islam. Tidak menuduh kamu sesat, kamu kafir, ya, kamu ahli neraka, yang benar aku. Tidak ada seperti itu. Ini adalah sikap dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian juga perbedaan pendapat antara sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika di Mina pada musim haji, itu kan jamaah haji ada di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 10, 11, 12 dan 13 kalau yang Nafaratani. Itu ketika di Mina pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sholatnya itu dikosor tanpa dijama'. Artinya yang 4 rakaat jadi 2. Zuhur pada waktunya 2, asar pada waktunya 2, isya pada waktunya 2. Ini berjalan pada masa Rasulullah Muhammad SAW, pada masa sahabat Abu Bakar, pada masa sahabat Umar, pada masa sahabat Utsman. Tapi tiba-tiba sahabat Utsman merubah ini. Beliau sholatnya itmam 4 rakaat. Ditentang oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wahai khalifah Rasulullah SAW, wahai Amirul Mukminin, ini kenapa Anda merubah? Dahulu Rasulullah SAW sholatnya qasar 2, Abu Bakar 2, Umar 2, Anda juga 2. Tiba-tiba Anda rubah 4 sekarang, kenapa? Sahabat Utsman bin Affan tetap bersikeras dengan ijtihadnya 4. Ketika sholat, sahabat Utsman bin Affan jadi imam, Ibnu Mas'ud jadi makmumnya, ikut sholat 4 juga. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud ditegur oleh teman-temannya, kamu ini bagaimana? Tadi kamu mengingkari Utsman sholatnya 4, tapi ketika Utsman sholat 4, kamu kok ikut jadi makmumnya? Ya, kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Saya nggak mau ada perbedaan di antara kita. Saya nggak mau umat ini pecah. Itu adalah keburukan. Ini kita berada di Mina yang kecil seperti ini, kita masa mau pecah? Mau pecah dengan khalifah kita, dengan Amirul Mukminin. Subhanallah. Ini sikap yang cerdas dari sahabat Ibnu Mas'ud.
Dan ini namanya bukan pelin-pelan. Ini adalah cara pandai menyikapi perbedaan pendapat. Toh masalahnya bukan masalah yang prinsip, masih bisa ditolerir. Lebih dikedepankan persatuan, persaudaraan daripada pendapat kita yang bisa menyebabkan perpecahan. Para pemirsa, mari kita renungkan. Karena kita ini sering sekali masalah-masalah yang bukan prinsip, kita prinsip-prinsipkan. Kita dengan mudah menuduh yang berbeda dengan kita itu tersesat, kamu termasuk ahli neraka, dan yang lain-lainnya. Subhanallah, ini benar-benar jauh dari ajaran Al-Quran, dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dari ajaran para salafus saleh ridwanullahi ta'ala limajma'in. Bahkan para pemirsa, malaikat juga berbeda pendapat. Ketika itu ada seorang yang sudah membunuh 99 orang, lalu datang kepada seorang yang abid ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, bertanya, ini ada orang membunuh 99 orang, dia mau tobat, bagaimana, bisa atau tidak, boleh apa enggak? Kata orang abid ahli ibadah yang nggak punya ilmunya itu, nggak bisa, kamu sudah membunuh orang banyak, nggak bisa tobat itu. Akhirnya dia marah, dibunuh sekalian ini orang ahli ibadah. Orang mau tobat kok dihalang-halangi. Tapi dia tetap ingin taubat. Lalu dia datang kepada seorang alim, orang berilmu. Dia terus terang, ini saya sudah membunuh 100 orang, mau taubat, apakah mungkin? Kemudian orang alim yang berilmu itu mengatakan, waman yahulu bainahu bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Silahkan kalau mau bertobat, boleh. Pintu taubat dibuka. Lalu dia menyarankan, kalau kau bertobat, kau pindah ke negeri sana. Karena di negeri sana itu orangnya baik. Jangan pulang ke negerimu lagi, karena di sana orangnya jahat. Kamu nanti akan rusak lagi. Sudah dia bertaubat kepada Allah, dia berjalan menuju tempat hijrahnya. Di tengah jalan, dia nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dia datang ajalnya, dia meninggal dunia. Kemudian terjadi rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat itu malaikat syurga, malaikat azab malaikat neraka. Terjadi perbedaan pendapat. Malaikat rahmat mengatakan ini bagianku karena dia sudah bertaubat. Malaikat azab mengatakan ini bagianku karena dia sudah membunuh 100 orang, belum berbuat kebaikan. Lalu Allah mengirim malaikat yang ketiga yang mengatakan kamu ukur saja. Nah, kalau memang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggalnya, dia ahli neraka. Kalau dekat dengan tempat taubatnya, dia ahli syurga. Lalu disebutkan dalam riwayat itu, Allah berfirman kepada bumi tempat tinggalnya, menjauhlah. Allah berfirman kepada bumi tempat hijrahnya, mendekatlah. Lalu ketika diukur, ternyata lebih dekat tempat hijrahnya, cuma 1 jengkal. Akhirnya dia pun dibawa oleh malaikat rahmat, malaikat syurga. Dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan pendapat di kalangan malaikat, mereka nggak sampai pecah, nggak sampai saling menyesatkan. Kamu sesat, kamu keliru, yang benar cuma aku saja. Subhanallah. Mari kita latihan bersikap dewasa menyikapi perbedaan. Ada kata-kata sangat indah dan para ulama menisbahkan kata-kata ini kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qauli shawab yahtamilul khata' wa qawla ghairi khata' yahtamilu shawab. Ucapanku aku yakini benar, tapi ada kemungkinan salah. Ucapan orang lain aku yakini salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini sikap sportif. Jadi kita tidak merasa paling benar sendiri. Toh ini masalah-masalah bukan prinsip. Kalau akidah memang kita harus satu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang lain-lainnya kita harus pandai untuk lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Apalagi para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Ketika kita menjatuhkan vonis sesat kepada sama muslim, kepada sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jatuhkan vonis sesat ini nggak gampang. Kita harus melalui penelitian ilmiah dulu, kajian ilmiah dulu. Apa kriteria seseorang dikatakan sesat, yang ini melibatkan ulama-ulama, baru setelah itu bisa diputuskan oh ini sesat. Itu kalau di Indonesia seperti ada Majelis Ulama Indonesia atau juga di internasional ya,
ada ulama-ulama tergabung dalam majma' fikhi, dikaji di sana. Jadi nggak bisa satu orang, satu kelompok tiba-tiba vonis kamu sesat, kelompok ini sesat. Nah, kalau gitu kacau, hanya saling menyesatkan. Ada satu kisah yang indah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ada orang nulis kitab. Kitabnya diberi nama oleh orang itu dengan Kitabul Ikhtilaf, kitab perbedaan pendapat. Kata Imam Ahmad, sammihi kitab as-sunnah, wa fi riwayah sammihi kitab as-sa'ah. Jangan kamu beri nama kitab perbedaan, kamu beri nama saja kitab sunnah atau kitab keluasan. Ini adalah sesuatu yang luas. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kasih Allah selalu menyertai Anda. Mari kita belajar dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Jangan asal nuduh sesat, jangan gampang terpecah. Kita kaji dulu dengan hati yang bersih. Kita tanyakan kepada para ulama. Ya, duduk semuanya bersama-sama. Ya, insya Allah perbedaan di antara kita itu kebanyakan bukan masalah prinsip. Kita rukun imannya sama 6, sama rukun Islamnya, Allahnya sama, Nabi Muhammadnya sama, akidah tentang para sahabat sama, Al-Qur'annya sama, kitab-kitab haditsnya sama, imam 4 madhab juga sama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian juga banyak sama, semuanya sama. Perbedaan di antara kita adalah masalah-masalah yang tersembunyi, masalah-masalah yang tidak dibutuhkan oleh umat. Kenapa kita harus pecah? Mari kita mulai dengan hati yang bersih. Kita ingin melihat umat Islam ini rukun. Ya, berbeda boleh, silahkan, tapi jangan gampang menvonis sesat yang lainnya. Ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mengatakan fulan sesat, kelompok ini sesat, Allah nggak akan tanya kepada kita di akhirat, kenapa kamu tidak mengatakan fulan sesat? Kenapa kamu tidak mengatakan kelompok ini sesat? Kita nggak ditanya oleh Allah. Justru kalau kita salah dalam menvonis, kelompok ini sesat, orang ini sesat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa mengatakan fulan sesat? Kamu kenapa mengatakan kelompok ini sesat? Apa buktimu? Apa alasanmu? Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang besar, yang sulit. Jangan gampang-gampang mengatakan seseorang telah keluar dari ahli sunnah wal jamaah, karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa, semoga tausiah yang singkat dari Maskat Uman ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita renungkan, ya, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari ridho Allah. Apakah mungkin Allah ridho kepada kita sementara kita membenci orang-orang soleh, membenci orang-orang baik, kita tuduh mereka sebagai orang yang sesat, ahli neraka? Mungkinkah Allah ridho kepada kita? Subhanallah, gak mungkin Allah ridho kepada kita. Kita berbicara hati yang bersih, kita ahli ibadah, tapi kita penuh dengan kebencian kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Kita tuduh mereka sebagai orang-orang yang sesat. Apakah mungkin itu hati yang bersih? Sungguh jauh daripada hati yang bersih. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah membersihkan hati kita, membersihkan lisan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mempunyai qalbun salim, hati yang selamat dari semua kotorannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.